Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini materi yang saya bawakan adalah berhubungan dengan listrik dan fokus kepada rangkaian RLC, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, dari rangkaian pasif tadi, kita fokus kepada resonansi. Resonansi itu ada menggunakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita akan bahas pada pertemuan ini. Oke, kita lanjut saja. Kita akan masuk pertama mengenai apa itu resonansi. Resonansi itu sendiri adalah sebuah fenomena respons dari sirkuit untuk mendapatkan nilai maksimum dari nilai frekuensinya. Jadi kalau kita ada suatu rangkaian, lalu kemudian rangkaian tersebut diberikan supply, terutama supply alternating current atau AC, maka di situ akan ada frekuensi. Dan frekuensi itu yang mempengaruhi besaran sinyal yang melewati dari rangkaian tersebut. Dan kita akan belajar mengenai itu dengan mengetahui terlebih dahulu komponennya, yaitu komponen-komponen pasif meliputi resistor, induktor, dan kapasitor. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu simbolnya resistor seperti ini, induktor melingkar, dan kapasitor seperti dua buah lempengan, lalu kemudian impedansi. Kalau kita berhubungan dengan rangkaian listrik arus bolak-balik atau alternating current, maka kita tidak lepas dengan suatu terminologi yang kita sebut dengan impedans. Nah, impedans itu ada hubungannya dengan resistansi, tapi juga kaitannya terhadap frekuensi. Jadi kalau misalkan ada rangkaian kapasitif dilewati oleh suatu sinyal yang berubah-ubah atau seperti arus bolak-balik, maka frekuensi tersebut akan berpengaruh. Kalau kita tahu induktor dan kapasitor, sebenarnya induktor dan kapasitor itu tidak punya resistansi. Seharusnya kalau dia murni ya. Akan tetapi dengan adanya frekuensi yang melewatinya, maka dia memiliki seperti nilai resistif atau resistansi. Sehingga itu yang kemudian berpengaruh terhadap besaran atau sinyal yang melewati suatu sirkuit. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah belajar sebelumnya atau pernah tahu bahwa frekuensi berpengaruh terhadap induktor dengan impedansi yaitu XL. Dan nilai XL sendiri adalah rumusnya omega L. Omega L sendiri terdiri dari omega yaitu 2 dikalikan dengan pi dan dikalikan dengan nilai frekuensi. Lalu kemudian XC sendiri adalah 1 per omega C. Nah, ini mungkin yang teman-teman sudah tahu mungkin. Nah, karenanya kalau Anda mungkin sudah melihat modul yang kita miliki, misalkan untuk resonansi RLC seri, di sini Anda bisa melihat bahwa rangkaian R, L, dan C dipasang secara seri. Dan akibatnya pada saat itu dihubungkan dengan power supply terutama di sini yang bolak-balik ya, maka akan ada vektor. Nah, vektor tegangan kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian pengaruhnya adalah kalau sifatnya induktif, maka dia tegak lurus tapi ke arah vertikal positif. Sementara untuk yang kapasitif, dia lebih ke arah negatif. Dan untuk resistansi, dia merupakan vektor horizontal. Nah, impedansi atau Z merupakan gabungan di antara
komponen yang ada, yaitu komponen R, L, dan C dalam kaitannya impedansi dari induktor dan kapasitor. Nah, apa itu resonansi? Resonansi adalah suatu kondisi di mana dia mencapai maksimum. Apabila apa? Karena XL dan XC itu sifatnya saling bertolak belakang. Sehingga akan mencapai resonansi apabila keduanya nilainya sama atau XL sama dengan XC. Dengan kata lain, keduanya hilang dan hanya ada R. Nah, jadi kondisi di mana resistansinya murni, resistif, maka itu yang kita sebut dengan resonansi. Nah, ini adalah rumus-rumusnya, mungkin teman-teman bisa baca di modulnya. Saya akan menjelaskan lebih jauh tentang aplikasi atau filosofinya. Nah, kalau kita sudah mengenal, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk aplikasi RLC, komponen pasif dengan komponen resistor, induktor, dan kapasitor, jika dia dipasang secara paralel, maka akan memiliki sifat seperti ini, yaitu impedansinya adalah maksimal, lalu kemudian arus pada saat beresonansi mencapai minimum. Jadi kondisi resonansi pada saat itu terjadi, yang faktanya akan seperti itu. Nah, kita bisa lihat kurvanya kurang lebih seperti ini. Jadi kurvanya seperti lonceng terbalik, di mana resistansi akan mencapai maksimal di frekuensi tertentu. Ini adalah sumbu frekuensi angular atau omega, yaitu 2pi kali F ya. Jadi dia berbanding lurus. Nah, karenanya pada saat kita tahu frekuensi resonansinya, pada saat itulah nilai resistansinya maksimal atau XL dan XC-nya saling menghilangkan. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan sebelum mencapai frekuensi resonansinya, katakan di awal kita berikan frekuensi yang rendah, lalu semakin lama semakin tinggi, maka kita bisa lihat pada saat pertama kali frekuensi diberikan atau tidak ada frekuensi atau 0, otomatis nilai impedansi L juga akan 0. Sementara impedansi C adalah tidak hingga, sesuai dengan rumusnya, seper omega C. Sementara pada saat kondisi maksimal, somewhere di sebelah kanan, sisi kanan kita, di mana omeganya tak hingga, maka XL juga akan menjadi nilainya tak hingga. Artinya, impedansi tak hingga, resistansinya terlalu besar, akibatnya arusnya tidak ada. Seolah-olah tidak ada arus yang lewat. Sementara XC-nya, impedansi pada C, itu bernilai 0. Atau dia sebenarnya short. Ya. Nah, kita lanjut. Kalau kita sudah tahu, itu adalah sifat dari resistansinya. Atau impedansi. Kalau kita lihat dari arusnya bagaimana? Sesuai dengan fenomenanya bahwa arusnya menjadi minimal. Jadi pada saat resistansinya atau impedansi maksimal, karena impedansi maksimal nilainya sama dengan resistor yang terpasang, maka di saat itulah arus menjadi paling minim, sehingga kurvanya seperti ini. Seandainya kurva vertikal adalah arus dan kurva horizontal adalah frekuensi, maka arus minimalnya terjadi di saat frekuensinya beresonansi atau frekuensi resonansi. Jadi dia merupakan hal yang terbalik dengan sifat impedansinya. Nah, ini yang kita sebut dengan band stop filter. Nanti saya akan bahas tentang band stop filter aplikasinya ya. Nah, ini yang kita sebut dengan band stop filter. Artinya apa? Artinya dia akan melewatkan semua frekuensi kecuali frekuensi resonansinya, yaitu nilainya tertentu. Misalkan 500 Hz adalah frekuensi resonansi, berarti dia akan melewatkan kecuali 500 Hz.
Kita lanjut lagi. Ini yang rangkaian paralel. Bagaimana dengan rangkaian yang seri? Nah, rangkaian resonansi RLC yang seri, dia akan mencapai nilai maksimum arusnya pada saat dia beresonansi. Sementara impedansinya justru kebalikan, minimum. Nah, kita bisa lihat kurvanya seperti ini. Ini vertikal adalah arus, maka arus adalah maksimal pada saat frekuensi resonansi. Nah, saya lanjut lagi. Ini sebenarnya yang kita sebut dengan band pass filter. Kalau yang tadi band stop filter, yang ini band pass filter. Bedanya apa? Kalau band stop filter, dia hanya akan men-stop atau melarang frekuensi yang tidak dikehendaki, yaitu frekuensi resonansinya. Sementara band pass, kebalikannya. Justru dia akan melewatkan yang kita kehendaki. Yang tidak dikehendaki dilarang. Nah, ini adalah aplikasinya. Contoh ini adalah dua hal yang kita tampilkan. Yang ini adalah band pass, yaitu rangkaian seri tadi. Sementara yang ini, rangkaian paralel tadi, band stop. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang ini, dia hanya melewatkan frekuensi yang dikehendaki. Jadi ini adalah bandwidth. Bandwidth itu adalah lebar pita ya, yang frekuensi yang diinginkan. Jadi contoh, kita hanya ingin menyaring atau kita melewatkan frekuensi 50 Hz sampai 70 Hz. Maka di bawah 50 Hz dan di atas 70 Hz, dia tidak akan diambil nilainya. Nah, sementara band stop atau band rejection filter, itu kebalikan. Dia melewatkan semua. Mulai dari frekuensi rendah sampai tinggi kecuali. Contoh misalkan dari 50 Hz sampai 70 Hz. Maka 0 sampai 50 Hz dilewatkan, 70 sampai ribuan kilohertz dan megahertz dan sebagainya tetap dilewatkan. Hanya bagian yang tidak dikehendaki saja. Nah, itulah bedanya. Sementara bandwidth itu adalah lebar pita yang kita gunakan atau kita pakai sebagai penyaringnya. Semakin tipis bandwidthnya atau lebar pitanya, maka semakin spesifik frekuensi yang diambil atau frekuensi yang akan dibuang. Nah, jadi contoh seperti ini. Bandwidth adalah jangkauan dari frekuensi terendahnya dengan frekuensi tertingginya yang diperbolehkan untuk kita lewatkan. Sementara pada band stop, bandwidth adalah jarak antara frekuensi terendah yang tidak diperbolehkan sampai dengan frekuensi tertinggi yang tidak diperbolehkan. Bedanya itu. Dan ini adalah rumus bandwidth-nya. Kalau kita lihat band pass, itu bandwidth-nya bergantung kepada induktor. Sementara pada band stop, dia bergantung kepada nilai kapasitor. Sumbernya ada di sini, teman-teman bisa cek. Nah, sehingga kalau misalkan aplikasinya, contohnya pada saat kita melakukan seleksi sinyal radio. Nah, sinyal radio sangat banyak sekali. Sistemnya broadcast. Artinya apa? Di sekitar kita banyak sekali frekuensi yang dikirimkan oleh pemancar radio. Sementara bagaimana kita bisa mendengarkan? Dengan cara kita melakukan seleksi. Frekuensi mana yang kita inginkan? Misalkan 101. Misalkan 101 kHz, maka selain 101 kHz kita buang. Hanya 101 yang kita ambil. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sebagai contoh
Di dalam filtering itu ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Yaitu teman-teman tadi sudah belajar terutama band pass sama band stop dengan menerapkan rangkaian RLC yang dipasang baik secara seri maupun paralel. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.